Bahwa jumlah uang Pak Harto dan anak-anaknya yang tersimpan di luar negeri mencapai 15 miliar dolar Amerika atau sekitar 120 triliun rupiah. Hasil investigasi majalah tersebut menurut Amin Rais sangat otentik dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ketua Partai Amanat Nasional Amin Rais dengan tegas mengatakan bahwa hasil investigasi majalah Time tentang jumlah uang 15 miliar dolar Amerika milik Pak Harto dan anak-anaknya yang tersimpan di Bank Austria dan Swiss itu sangat otentik dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena majalah Time mendapat data yang sangat lengkap dari sumber yang tidak diragukan kebenarannya. Dan jika ada yang ingin membantah temuan majalah Time itu, maka majalah Time akan membongkar harta kekayaan Pak Harto secara lebih detail. Karena itu menurut Amin Rais, masyarakat Indonesia dan dunia... Kami, Tim Liputan Pemilu SCTV akan menyampaikan beberapa laporan mengenai situasi menjelang kampanye di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah langsung dari Jalan Malioboro ini. Saudara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengharapkan banyaknya spanduk yang berisikan pesan-pesan damai dapat mengingatkan seluruh masyarakat Yogyakarta untuk tetap menjaga kedamaian selama berlangsungnya pesta demokrasi rakyat tersebut. Saat ini hampir di seluruh pelosok daerah di Yogyakarta terpasang spanduk-spanduk yang berisi pesan damai. Intinya isi dari Jakarta boleh berlega hati setelah kekhawatiran mereka akan situasi keamanan selama masa kampanye berlangsung dapat terjawab setelah aparat keamanan akan menutup jalan utama menuju pasar tersebut yang sering dilalui oleh masa peserta kampanye. Ketika terjadi peristiwa kerusuhan bernuansa SARA Mei tahun lalu, Pasar Klewer luput dari tindakan pengerusakan dan pembakaran. Hampir semua pusat-pusat perbelanjaan di kota budaya hancur akibat dirusak dan dibakar oleh massa. Karenanya, wajar jika para pedagang resah dengan situasi keamanan menjelang kampanye saat ini. Apalagi, jalan masuk menuju Pasar Klewer sering dilalui oleh massa parpol yang melakukan kegiatan politik. Pemilu dan mengantisipasi berbagai gangguan keamanan selama berlangsungnya kampanye dan pemilu mendatang, Tentara Nasional Indonesia akan mengerahkan pasukan dari berbagai angkatan yang akan di BKO-kan pada Polda Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan saudara, demikianlah beberapa laporan yang kami sampaikan mengenai situasi menjelang kampanye dan pemilu langsung dari daerah istimewa Yogyakarta ini. Dan pada liputan siang hari nanti kami masih akan kembali untuk menyampaikan beberapa laporan lainnya. Belum satu pun yang ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan. Sekjen Gembita Faisal Tajudin menilai pernyataan Jaksa Agung Andi Muhammad Galib yang akan bekerja sama dengan Gembita, ICW dan Masyarakat Transparansi Indonesia dalam mengusut praktek KKN terutama yang melibatkan mantan Presiden Soeharto hanya sekedar menyenangkan masyarakat. Sebab selama ini Gembita telah memberikan laporan praktek KKN. Action Watch Bambang Wijoyanto. Dan saudara, selain itu kami juga akan menghubungi seorang peneliti masalah korupsi yang kini menjadi pengajar di University of Newcastle, Australia, George Adi Condro. Pelaku usaha kemajuan itu belumlah menjadi tanda bagi pulihnya ekonomi nasional. Menyampaikan laporan rekan-rekan di sana. Baik, terima kasih rekan Ira. Selamat siang saudara, kembali kami Tim Liputan Pemilu SCTV akan menyampaikan beberapa laporan aktual menjelang pelaksanaan pemilu 1999 di daerah istimewa Yogyakarta. Saudara, pada pukul 14 siang ini hingga pukul 17 sore nanti akan dilakukan pawai simpatik 48 partai politik di Yogyakarta. Pawai ini akan dimulai dari Tugu, kemudian melintas di sepanjang Jalan Malioboro dan berakhir di alun-alun utara. Setiap partai politik diwajibkan untuk mengirimkan wakilnya pada acara tersebut. Pawai ini akan dilakukan dengan berjalan kaki, sementara mobil hanya digunakan untuk membawa bendera-bendera masing-masing partai politik. Sementara itu saudara, koalisi dari 3 partai politik besar seperti PAN, PKB, dan PDI Perjuangan menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ikhlasul Amal, sulit untuk dilakukan sebab dapat menimbulkan masalah besar dalam pemilihan pemimpin Indonesia nantinya. Rekan Bayu Sutiono kembali di Medan, Sumatera Utara.
Dan saudara, meskipun kampanye terjadwal baru dimulai tanggal 19 Mei besok, namun beberapa partai politik telah melakukan berbagai konsolidasi di daerah-daerah. Antara lain berupa pawai damai yang dilakukan secara bersama. Dan saudara, simak laporan berikut dari tim koresponden kami. Pemilu sebesar 54 juta rupiah yang sedianya akan dibayarkan untuk pembelian sekitar 400 kotak suara hilang dicuri. Pengungkapan kekayaan mantan Presiden Soeharto dan keluarga versi majalah Time Asia akan kami hadirkan tentunya setelah pariwara berikut. Pastikan akan menindaklanjuti pemberitaan majalah Time Asia yang menurunkan laporan kekayaan mantan Presiden Soeharto dan keluarga di luar negeri. Sebab hal itu merupakan komitmen kejaksaan untuk melakukan pengusutan kasus tersebut sebelum sidang umum MPR mendatang. Kejaksaan Agung kembali berjanji untuk mengusut harta kekayaan mantan Presiden Soeharto. Kali ini berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh majalah Time Asia, maka di lain pihak pengacara mantan Presiden Soeharto dikabarkan telah siap untuk menuntut majalah tersebut. Dan untuk berbincang-bincang mengenai hal ini, di studio kami telah hadir salah seorang pengacara mantan Presiden Soeharto, yaitu Juan Felix Tampu Bolon, dan juga anggota Dewan Etik Indonesian Corruption Watch, Bambang Wijoyanto. Dan saudara, selain itu kami juga akan menghubungi seorang peneliti masalah korupsi yang kini menjadi pengajar di University of Newcastle, Australia, George Adicondro. Selamat siang Pak Juan. Selamat siang. Mas Bambang. Selamat siang. Pak George, selamat siang. Selamat sore di Australia. Selamat sore. Iya, Pak Juan, betul mau dituntut ini majalah Time. Jadi begini ya, pertama harus clear dulu ini ya. Kami sendiri belum menerima majalah Time itu yang aslinya. Jadi saya pikir kalau kami berbicara hanya berdasarkan fotokopi saja, itu tidak punya validitas secara hukum ya. Jadi kami harus melihat yang aslinya. Walaupun dari internet juga kan biasanya itu sinkronisasinya bisa dikatakan hampir 100% begitu? Iya. Oleh karena itu jawaban saya ini kalau ya, kalau di dalam pemberitaan itu ada berita-berita yang cenderung fitnah, tentunya kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Jadi yang dituntut adalah berita-berita yang dianggap fitnah begitu? Iya, tentu saja. Ya. Mas Bambang, Indonesian Corruption Watch kan diminta sebagai narasumber juga ya? Anda melihat apa yang dipaparkan sesuai dengan apa yang disampaikan? Kalau sepanjang yang saya baca dari fotokopinya, menurut saya mendukung apa yang dikemukakan oleh Time. Ada beberapa alasan lain selain dari materinya. Pertama soal satu kredibilitas Time ya. Terus yang kedua saya pikir juga soal bahwa dia melakukan ini dengan kurun waktu yang cukup panjang, 4 bulan. Dengan investigasi yang cukup intensif dan dalam menurut saya. Sehingga dari berbagai faktor tadi saya sangat mendukung apa yang diungkapkan oleh Time. Tapi dengan apa yang diungkapkan oleh Indonesian Corruption Watch itu sama? Begini, tidak semua data itu dari Indonesian Corruption Watch ya. Salah satu ya. Kita ada beberapa yang kita berikan kepada Time, dan menurut kita ya artinya dia juga akan meramu dengan beberapa informasi dari informan lain ya, sehingga kemudian itu menjadi lebih kaya sebenarnya. Apa yang dikemukakan oleh Time menjadi lebih kaya ketimbang dengan apa yang kita berikan. Ya, Pak George, Anda sendiri juga dimintai sebagai narasumber oleh majalah Time ya? Saya rasa mulai dari tahap perencanaannya saya terlibat. Ya, dan apa yang disampaikan dalam majalah Time ini, walaupun mungkin Anda juga belum dapat aslinya, Anda sudah dapat aslinya, Pak? Saya sudah dapat fotokopi langsung dari Hong Kong. Iya, apakah itu sama dengan apa yang diungkapkan oleh Anda? Ada 1-2 yang kurang tepat. Misalnya, saya sudah berikan mereka buku saya tentang guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu. Yeah. Dan di situ saya sebut 100 yayasan dan mereka kurangi 3 jadi 97 yayasan yang dikuasai Soeharto. Iya. Hanya kecil-kecil yang gitu aja. Iya. Bicara masalah validitas tadi Pak Juan, Anda bilang sebelum menerima begitu ya fotokopinya validitasnya juga diragukan. Anda bilang begitu mestinya kalau secara logika kan mungkin orang agak bertanya-tanya, tapi apa karena Anda pengacaranya mantan Presiden Pak Harto, jadi Anda harus bilang begitu? Jadi begini ya, begini. Coba kita letakkan permasalahan sebenarnya ya. Aspek ini ada 2 aspek. Ya, kita sadari itu di sini ada aspek politik yang lebih cenderung banyak melihat public opini. Kemudian ada aspek hukumnya. Nah, kami ini secara profesional itu menjalankan tugas hanya melulu di atas dasar hukum. Nah, kalau kami melihat hukum, di sini setiap warga negara Indonesia ya yang sudah dewasa di depan hukum
itu mempunyai hak tanggung jawab, kewajibannya sendiri-sendiri, masing-masing. Jadi apabila ini mengenai masalah harta keluarga Cendana, bukan harta keluarga Cendana, harta keluarga Soeharto, itu tidak bisa begitu. Itu harus orang per orang. Dalam hal ini Bapak Haji Muhammad Soeharto. Nah, saya bilang kalau, karena tetap saya masih lihat fotokopinya, belum lihat bukunya. Di dalam majalah Times itu ada berbicara mengenai harta kekayaan beliau di luar negeri, yaitu beritanya ngawur. Itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa bulan yang lalu mereka juga menghubungi saya ya. Mereka mewawancarai saya, dan dalam wawancara itu lebih banyak kami berbicara mengenai hukum, mengenai undang-undang korupsi, unsur-unsurnya dan lain sebagainya. Indonesian Corruption Watch kan punya data tentang itu. Silakan Mas Bambang. Jadi ada 3 poin nih dari pernyataannya Sobat Juan. Yang pertama tadi ini soal politik dan hukum, dia bilang. Oke, kita ada 2 di situ. Yang pertama, data ini data politik atau data hukum gitu loh. Menurut saya ini bukan data politik, ini fakta-fakta dan bisa dijadikan petunjuk. Ya, dan kalau bandingkan pernyataan yang dikemukakan oleh Kejaksaan Agung hari ini dan kemarin itu berbeda. Kemarin agak defense, sekarang oke lah kita akan cek dulu. Itu pertama. Biasanya kan selalu maaf ini mungkin Kejaksaan Agung anget-anget tai ayam begitu. Itu bukan hanya anget-anget tai ayam, tapi saya dalam bahasa yang lebih kasar, mereka sebenarnya memeriksa untuk membebaskan. Bahasa saya seperti itu. Anda terlalu prejudis. Ini saya lanjutin dulu. Sebentar, saya juga dipotong tadi sama Mbak Ira ya. Jadi kalau kita bicara mengenai itu politik, kenapa saya bilang lebih politis? Karena kalau secara hukum kan sederhana saja. Apabila ada bukti, diserahkan saja. Sekarang saya ada pendapat begini. Mereka itu menganggap ini hasil kejahatan. Itu anggapan mereka. Padahal belum tentu ada kejahatan itu. Hasil kejahatan itu, secara hukum ya. Hasil kejahatan itu mereka simpan-simpan, mereka tahan-tahan. It's holding evidence di sini. Berarti mereka juga mempunyai mereka siapa yang siapa saja, pihak siapa saja yang selama ini mengeluarkan statement-statement ya, baik tulisan-tulisan mengenai harta kekayaan Pak Harto. Mereka mendalilkan segala macam tanpa bisa membuktikannya. Indonesian Corruption Watch, Pak George, Anda termasuk yang disangka. Silakan memberikan tanggapan. Saya pikir gini, kalau dari saya gini, kita lihat mesti pertama kita mesti clear dulu apa yang disebut korupsi ya, logika korupsi ya. Korupsi itu adalah akibat. Penyebabnya adalah sistem kekuasaan yang sentralistik dan tertutup. Dan dia biasanya dalam konteks korupsi, apalagi itu dilakukan oleh white collar crimes organizations, itu selalu pandai mencari justifikasi. Soalnya adalah kepercayaan rakyat terhadap Kejaksaan Agung juga menjadi merosot. Kalau kita kasih buktinya, ya, apakah memang ada Kejaksaan Agung serius untuk menangani? Dan sudah banyak yang diberikan. Gempita sudah kasih, Indonesian Corruption Watch sudah kasih juga. Jadi gitu. saya bilang ya, bukti itu sebenarnya masih banyak orang-orang yang mesti mengerti hukum lebih dalam lagi ya. Secara hukum itu alat bukti itu harus jelas, bukan berita-berita, bukan hearsay, bukan opini. Itu harus jelas, surat ya. Iya, Pak George. Kalau saya melihat bahwa fraksi karya Golkar, fraksi karya dalam parlemen sekarang pun mengatakan ada 177 Kepres dan Kepmen yang berbau KKN. Saya rasa ini juga didukung oleh ICW, oleh MTI, dan oleh Gempita. Jadi dari sini sudah bisa dilihat korelasi antara Soeharto sebagai presiden dan pemangku kekuasaan dengan kekayaan anaknya yang secara sistematis meningkat pesat semenjak terutama semenjak Soeharto kemudian juga menjabat beberapa jabatan internasional seperti tokoh ASEAN, ketua NAM, Non-Aligned Movement, tokoh negara-negara Islam. Tapi Pak George, Anda secara resmi kan juga belum pernah menyerahkan bukti kepada pihak Kejaksaan Agung begitu, seperti yang disampaikan tadi Pak Huan? Secara resmi Kejaksaan Agung juga belum pernah meminta saya. Saya rasa jadi begini Pak George ya, Galip, cukup tahu bahwa pernyataan di koran, sama juga seperti yang tadi dikatakan Saudara Huan, itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, selama ini saya belum pernah mendapatkan sepucuk surat panggilan dari Jaksa Agung. Ya mestinya Anda sebagai warga negara yang baik, saya pikir bantulah negara kita ini, bantu masyarakat kita ini. Mari kita bersama-sama ya menyerahkan bukti itu kepada yang memang berwenang untuk melakukan itu. Dan dalam rangka itu kita transparan saja ke masyarakat, tidak usah kita tutup-tutupi. Disitulah kita menunjukkan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Dan harus diingat ya, harus diingat bahwa ini negara hukum. Segala sesuatu harus mengacu kepada undang-undang. Kalau korupsi, kita sederhana saja gitu. Kita jangan beropini, jangan berkriteria masing-masing saja. Itu korupsi sudah jelas itu. Kalau secara sederhana
kita bisa jelaskan ada 3 unsur Pak George yang harus dipenuhi secara satu kesatuan. Baru itu bisa dinamakan korupsi. Apa itu? 1, harus ada unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Kedua, harus ada unsur negara dirugikan. Ketiga, harus ada unsur menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Dan ketiga unsur ini harus terpenuhi menjadi satu kesatuan. Nah, kalau dalam melacak kasus-kasus korupsi, saya pikir sederhana saja. Kita melihat ke sana saja. Ya, Mas Bambang, Anda sebagai pengacara juga, sebagai ahli hukum. Kalau kita bicara perbuatan melawan hukum, itu kalau menggunakan logika harus sesuai undang-undang saja, itu memang boleh, tapi itu sangat sempit ya. Karena ada juga di situ disebutkan yang disebut perbuatan melawan hukum adalah si orang itu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, itu perbuatan melawan hukum juga gitu loh. Dan saya mesti kembali ke logika korupsi. Ini ada abuse of power gitu loh. Jadi kalau saya sangat paham, itu memang pengacara ya seperti lazimnya dan galibnya pengacara, dia akan mengkonstruksi itu menjadi yang sifatnya normatif karena disitulah kepentingan dan keinginannya. Dia tutup semua lubang itu. Padahal kalau kita bicara soal korupsi, apalagi konteksnya white collar crime dan power, abuse of power, itu dimensinya sangat luas. Begini Pak Bambang ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana Pak Bambang dan Pak George ini mengkonstruksikan korupsi itu dengan opini. Padahal sederhana, memang kita harus normatif, begitulah. Oke, sebentar Pak Huan, ini kelihatannya ada yang belum selesai disampaikan Pak George. Silakan Pak George. Begini, tidak usah kita harus menunggu time. Kita lihat saja ketika timbul reaksi masyarakat terhadap peternakan Pak Harto, keluarga Pak Harto yang begitu luas atas nama PT Rejosari Bumi di Tapos di Jawa Barat. Apa yang terjadi pada Jenderal Yasin ketika dia ingin mengajukan bukti-bukti tentang manipulasi hukum dan bagaimana negara dirugikan untuk peternakan itu. Kita lihat bagaimana lama sekali Jenderal Yasin, bekas sekretaris Departemen PU, dikucilkan dari dunia politik di Indonesia, dari kehidupan di Indonesia. Jadi saudara Huan itu berbicara seolah-olah Indonesia adalah negara hukum, padahal kenyataannya Indonesia adalah negara kekuasaan. Jadi begini Pak Ricondro, ini kan opini Anda, apa yang Anda sampaikan sekarang. Sama juga. Kami kalau hukum itu kan kami harus berdasarkan data gitu. Yang saya bilang, saya tidak mengerti negara ini mau dibawa kemana. Kalau kita tidak mengacu kepada normatif, itu harus konsekuen dan konsisten kita di situ begitu. Jadi di sini apalagi ya, Anda, norma apa yang ingin diacu Pak Huan tadi? Jangan saya dipotong dulu, karena nanti nggak lengkap ininya. Jadi seperti Anda berbicara mengenai Tapos, Anda sendiri saya pikir tidak menguasai permasalahan di Tapos itu bagaimana, sejarah tanah itu bagaimana dan lain sebagainya. Anda hanya sepihak saja. Tapi saya pikir bukan inilah ya forumnya kita berbicara untuk hal Tapos. Hal Tapos itu bukan Soeharto itu. Kita lihat lagi, kita kembalikan lagi yang sebenarnya secara hukum gitu. Semua berdasarkan norma-norma hukum gitu. Mas Bambang, sekarang taruhlah udah seperti ini ya. Memang sebagai seorang pengacara kayak Anda bilang tadi harus dibawa lagi ke dataran normatif, toh juga sebagai pengacara mantan Presiden Soeharto. Di sini yang berperan kejaksaan tentunya ya. Ya, ini ada beberapa soal di kejaksaan ini. Yang pertama saya pikir kejaksaan itu seharusnya tidak menyikapi secara defense. Anggaplah ini sebagai petunjuk, bukti awal. Mereka mau melakukan itu. Dia harus melakukan klarifikasi lebih jauh lagi. Satu itu. Terus kedua, harus ada satu mekanisme yang bisa mengontrol kewenangan dari kejaksaan. Kenapa? Selama ini kejaksaan selalu berlindung di balik kata-kata sedang dalam proses penyidikan gitu loh. Saya ingin membayangkan dan mengkomparasi Times 4 bulan dia bisa melakukan investigasi, legal investigations dan legal investigation reporting, itu luar biasa. Masa Kejaksaan Agung kita kalah dengan Times gitu. Baik, kalau begitu Mas Bambang, Pak Huan dan Pak George ini sebenarnya ingin sekali diteruskan tapi waktu lebih berkuasa. Jadi terima kasih atas kehadiran di studio. Selamat siang Mas Bambang, Pak Huan dan juga Pak George. Dan saudara, sesaat lagi kami akan menyajikan mengenai nilai kurs rupiah serta perdagangan di Bursa Efek Jakarta hingga siang hari ini. Bahwa Federal Reserve kemungkinan akan menaikkan suku bunga tidak mempengaruhi pelaku pasar. Rupiah yang dibuka pada level 7.930 per dolar sempat melemah karena pelaku pasar lokal melepas rupiah. Namun fund manager asing justru melepas dolar dan memegang rupiah. Akibatnya indeks menguat kembali dan siang ini berada pada level 7.890 atau beranjak 40 poin dari posisi pembukaan.
Sebaliknya di pasar saham, indeks Bursa Efek Jakarta terkoreksi karena investor merespon rencana Bank Sentral Amerika yang akan menaikkan suku bunga dan sejumlah kebijakan Menteri Keuangan. Desa Sumberjo, Kecamatan Belitang, Sumatera Selatan mengancam akan membentuk desa sendiri tanpa persetujuan Gubernur Sumatera Selatan. Pasalnya pengaduan warga desa ke gubernur untuk menentukan batas desa mereka sama sekali belum dilaksanakan. Nih, kami akan kembali dengan informasi aktual lainnya dalam Liputan 6 petang mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentang hari pertama kampanye dan juga berita lain seputar pemilu dari sejumlah kota. Dipadati penumpang yang berangkat ke luar negeri. Para penumpang mengaku lebih suka menetap di negara lain selama berlangsungnya masa kampanye untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusuhan. Gelombang arus penumpang yang Kota Yogyakarta untuk menemui rekan Ariana Herawati yang tentunya akan melaporkan bagaimana suasana hari pertama kampanye di kota gudeg itu. Silakan Ari. Ya, terima kasih Ira. Selamat siang saudara, kembali seperti biasa pada siang hari ini kami hadir untuk menyampaikan beberapa laporan aktual pelaksanaan kampanye pemilu dari kota Yogyakarta dan Jawa Tengah. Saudara, pada siang hari ini 6 partai politik memulai biasa. Kendati demikian, pusat pertokohan tampak lebih sepi dari hari-hari biasanya.